Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jagat, Bapak Haji Selamat Suradi SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Jagat. Yang terhormat seluruh peserta pembebasan pembelajaran mendalam SMP Jagat, terkhusus para pemateri yang saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenannya di siang yang indah ini kita dapat bersama-sama duduk untuk kembali meningkatkan kualitas diri kita melalui kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam SMP Negeri 1 Jagat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memandu jalannya acara pada siang hari ini. Adapun kegiatan pembebasan pembelajaran dalam SMP Jagat pada siang hari ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan penyampaian materi serta penutup. Marilah kita awali kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam SMP Jagat pada siang hari ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Ada dengan berdoa musyafaat Rasulullah Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jagat. Kepada beliau Bapak Haji Selamat Suradi SPD MPD, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh ibu bapak guru beserta narasumber atau pemateri yang telah mempersiapkan kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, utamanya sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang maburat untuk mengadakan kegiatan pembebasan dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Selanjutnya, pembelajaran mendalam ini hal yang baru dan penting bagi kita semua. Harapannya kita seluruh bapak dan ibu guru adalah melaksanakan pembelajaran mendalam ini atau kurikulum 2025 ini dengan baik. Mohon untuk saling kolaborasi, sharing dengan teman sejawat, dengan bapak ibu guru yang telah memperoleh terlebih dahulu pembelajaran mendalam ini. Saya amati ketika supervisi masih belum berjalan maksimal pembelajaran mendalam ini. Kalau kita kemarin pelatihan luar biasa pembelajaran mendalam, jadi ibu bapak guru semuanya semangat, ada ice breaking. Intinya pembelajaran mendalam ini adalah anak-anak diajak bergembira, bersemangat untuk belajar. Jangan lupa urutan-urutannya pembelajaran mendalam itu, ya. Mulai dari apa itu? Ada medianya, ada pemanfaatan IT, ada lingkungan belajarnya, ada kemitraan, mohon untuk dipenuhi. Termasuk RP-nya sekarang istilahnya adalah cukup RP, rencana pembelajaran. Ini sangat sesuai dengan tujuan guru, yaitu mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya dua, ya fokus di situ. Kalau anak belum jelas, diulang-ulang. Lalu paradigma baru sesuai dengan pembelajaran mendalam itu, maka peran guru sekarang berbeda dengan yang dahulu. Peran guru yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan yang ketiga pengembang budaya belajar. Tolong diingat. Aktivator mengaktifkan murid supaya mencapai tujuan pembelajaran dengan baik.
jadi mengaktifkan, memotivasi. Kemudian kolaborator, diharapkan Bapak Ibu guru berkolaborasi, mulai dari kolaborasi dengan murid, dengan Bapak Ibu guru, dengan mitra, dengan budi, dunia usaha, dunia industri. Itu semuanya untuk mensukseskan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, pengembang budaya belajar. Ini yang perlu diingat. Tolong, mari kita selalu kolaborasi. Inti pembelajaran mendalam adalah inquiry, kolaborasi, saling bertanya, saling memberikan masukan. Itu aja. Selamat kepada pemateri, semoga dapat berjalan dengan lancar. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi dari kegiatan pembebasan belajar mendalam SMN Kebijakan tahun 2025 yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Zlatun Ni'mah SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat ya, walaupun setelah PTS, tapi saya harapkan tetap semangat untuk materi pada siang hari ini, yaitu pengimbasan atau implementasi pembelajaran mendalam. Perlu diingat Bapak Ibu, sekarang tidak boleh mengatakan deep learning, ya, karena deep learning itu sudah diakui negara lain, sehingga kita mengucapkannya pembelajaran mendalam, begitu. Iya, pembelajaran mendalam. Untuk siang hari ini perlu diketahui bersama, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Untuk pembelajarannya, kita suasananya ini harus mencakup 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama berkesadaran. Siswa diajak untuk tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Siswa itu harus tersadar terlebih dahulu. Siswa atau murid, pembelajaran di kelas ini untuk apa? Ya, harus disadarkan terlebih dahulu. Terkadang murid-murid kita tidak sadar untuk pembelajaran di kelas. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Kemudian bermakna. Kita ajarkan murid untuk mengetahui makna sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari itu untuk apa pembelajarannya. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia ya, pembelajaran teks pidato. Dia pidato itu untuk apa? Itu bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan, ini yang paling penting. Pembelajaran di kelas itu harus menggembirakan. Iya, monggo Bapak. Harus menggembirakan. Kalau tidak menggembirakan, itu pasti muridnya tidak akan bisa menangkap pembelajaran. Ya atau tidak? Ya. Iya, karena kebanyakan yang di belakang itu pasti kepalanya menunduk atau tidak berbicara dengan temannya, alias blosor di meja itu. Iya. Dan cara menggembirakan itu bagaimana? Kita bisa ice breaking, kita bisa pertanyaan singkat, kuis. Kuis sekarang tidak hanya melalui lisan saja, bisa pakai pemanfaatan digital. Ice breaking boleh? Boleh. Kirain di bahasa Indonesia kan juga. Oh begitu. Bu Juni mohon maaf, ice breaking kalau bahasa Indonesia apa ya Bu? Pemecah es. Nah iya, apa itu? Biar tidak beku suasananya, biar seru gitu. Iya. Pemecah es katanya. Begitu ya. Bapak Ibu guru harus melihat suasana belajar di dalam kelas terlebih dahulu, dilihat kesadaran anak-anak sudah sadar atau belum. Kalau sudah fokus kepada pembelajaran, kemudian kita buat dia lebih fokus dengan cara menggembirakan. Begitu ya. Kemudian melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu.
Biasanya ini kita perlu pemanfaatan atau menyentuh hati murid Bapak Ibu dengan cara yang lebih emosional supaya dia lebih berkesadaran. Iya. Kemudian pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu guru, murid-murid di sini itu pola pikirnya bagaimana? Tetap atau bertumbuh? Bertumbuh walau hanya sedikit. Walau hanya sedikit. Coba. Tetap atau tumbuh Bapak Ibu? Bertumbuh. Pola pikir anak-anak yang saya maksud. Bertumbuh. Bertumbuh. Contohnya apa Bu Eka kalau bertumbuh? Pembelajaran PTS menggunakan media digital. Apa Pak Widodo? Bertumbuh dengan umur yang makin bertambah, kedewasaan juga bertambah. Baik, iya. Bu Eka ada? Iya. Iya. Iya, baik. Iya. Untuk pembelajaran di dalam, apakah dia sudah bertumbuh Ibu? Murid-murid di dalam kelas? Untuk materi? Iya. Iya. Baik. Iya. Ini kita bisa mencermati Bapak Ibu. Ini untuk pola pikir tetap atau biasa disingkat dengan PPT. Biasanya yaitu menghindar, menyerah. Ya. Contohnya bagaimana? Itu kalau dia disuruh coba Lukman jelaskan teks pidato yang menurut kamu yang kamu ketahui. Dia tidak berani menjawab, dia menunduk. Kenapa menunduk? Saya tidak bisa Bu. Loh, kenapa tidak bisa? Saya malu Bu. Itu contoh dari pola pikir tetap. Padahal seharusnya dia bisa mencoba. Ya, dia bisa mencoba. Walaupun salah itu tidak apa-apa, tapi dia sudah ada usaha untuk mencoba. Itu sudah masuk ke dalam pola pikir bertumbuh. Ya, identifikasinya apa? Sudah ada usaha. Itu bertumbuh. Kalau yang pola pikir tetap, dia itu merasa cemas, khawatir. Aku gak iso, aku ndelek. Kalau ada pertanyaan atau apa, dia merasa tidak bisa, dia cenderung menyembunyikan kepalanya atau takut, khawatir. Wah, aku nek di kongkon busika maju malah ora iso jawab. Atau enggak kalau pelajaran matematika disuruh Bu Zulaikha maju, aku gak iso ya buku yang lain. Itu contoh dari pola pikir tetap. Ya. Kalau anak-anak atau murid sudah berpikiran pola pikir bertumbuh, itu dia berani maju walaupun nanti hasilnya salah, itu tidak apa-apa. Yang penting dia sudah berani mencoba mengatasi kekhawatirannya. Begitu ya. Ini olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir, proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitifnya. Tujuannya untuk mengasah akal budi atau pikirannya, meningkatnya kemampuan memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kemudian fokus pada intelektual atau berpikir kritis dan logis. Maksudnya dia bisa berpikir secara logis dan bisa menempatkan dirinya untuk mengambil penyelesaian. Kemudian olah hati ini berhubungan dengan rasa atau batin atau emosionalnya. Kemudian oleh rasa ini mengembangkan empati, estetika, dan hubungan sosialnya. Tujuannya melatih kepekaan, menghargai orang lain dan membangun hubungan antar manusia, mendorong siswa menjadi manusia peduli dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Olahraga bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan pembentukan karakter. Tujuannya meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk disiplin kerja sama dan daya tahan melalui aktivitas fisik.
memastikan perkembangan tubuh yang sehat dan karakter yang tangguh. Melalui 4 olah ini akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan tentu mendalam. Baik, Bapak Ibu Guru, dalam atau rumus itu tidak hanya ada matematika dan IPA saja, tapi pembelajaran mendalam memiliki rumus. Biasa disebut dengan 8, 3, 4. Itu kerangka pembelajaran mendalam. Itu rumusnya. Ya, tidak hanya rumus panjang kali lebar saja, tapi pembelajaran mendalam memiliki rumus 8, 3, 3, 4. Itu apa saja? Dimulai dari ini, dimensi profil lulusan. Ini memiliki 8 rumusnya. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. 3-nya apa? Prinsip pembelajaran. Itu apa saja? Ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya, pengalaman belajar. Masih ada 3 lagi, yaitu memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Selanjutnya, kerangka pembelajaran. Ini ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, memanfaatkan digital, dan kemitraan pembelajaran. Ini perlu diingat Bapak Ibu, ini rumus pembelajaran mendalam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Susi. Oke, terima kasih atas waktu kepada saya. Saya melanjutkan tentang implementasi pembelajaran mendalam. Sudah lelah? Belum. Coba saya minta untuk berdiri dulu Bapak Ibu. Tepuk aja ya. Tepuknya tapi seperti Kalau saya bilang tepuk 1 di depan, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan tepuk 4 sini 2 kali, sini 2 kali. Tepuk 5 Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, sekali lagi, tepuk 4. Oke, terima kasih banyak. Oke, berarti sudah siap untuk melanjutkan materi hari ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan tadi sudah disampaikan Bu Sita. Nah. Oke, di sini ada 8 dimensi profil kelulusan. Tadi sudah disampaikan Bu Sita.
pasti dalam RPP itu udah kita pakai. Kita pada waktu masuk kita udah minta anak untuk Asmaul Husna, ya. Kita udah minta berdoa. Terus ada keluargaan, kita udah menyanyikan lagu kebangsaan. Terus di sini ada penalaran kritis, ya. Kita udah ada literasi, kita udah membaca untuk coba kalau seandainya nggak ada buku literasi bisa dibaca buku materinya. Terus ada komunikasi, kita udah bertanya sama siswa, hari ini yang nggak masuk siapa, gimana kabarnya hari ini. Itu yang kita sering sampaikan pada saat pelajaran. Okay. Terus ada kesehatan, kita pasti memperhatikan kesehatan anak. Rambutnya panjang aja kita pasti tegur, bajunya keluar aja kita pasti tegur. Okay. Terus ada kemandirian, kita mendidik anak untuk mandiri. Kalau ada tugas dikerjakan sendiri. Terus selanjutnya kolaborasi, kita diskusi, anak-anak dibuat kelompok, entah satu kelompok 4 orang atau 3 orang. Terus ada kreativitas, anak mau menulis itu termasuk kreatif Bapak Ibu. Anak udah mau membawa buku kita, itu anak udah berpikir, oh besok ada pelajaran IPS, oh besok ada pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Gini aja ya. Oke, sekarang kita ada tadi kan 8, sekarang yang kita ketiga, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tadi udah disinggung sama Bu Sita. Berkesadaran itu seperti apa? Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Jadi berkesadaran di sini peserta didik datang itu udah termasuk sadar. Dia sampai di sekolah itu udah sadar. Kalau nggak sadar nggak sampai di sekolah gitu Bapak Ibu. Gitu. Terus keterbukaan. Kalau dia kok merenung pasti kita tanya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Pasti di antara salah satu murid kita ada seperti itu. Terus yang kedua, bermakna, pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dengan konteks baru. Jadi bermakna ini kita membahas pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Jadi kita flashback kembali, jadi anak biar ingat, oh iya kemarin belajar seperti ini Bu. Tapi kemungkinan kalau di sekolah kita kan ada beberapa anak mungkin dia nggak jadwal atau apa. Nah itu yang perlu kita waspadai. Terus yang ketiga, menggembirakan, lingkungan pelajaran yang interaktif, mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Menggembirakan, ya kita harus memberikan suasana di kelas itu yang menggembirakan. Menggembirakan di sini enggak full 2 jam kita ice breaking semua enggak, tapi kita memberikan suasana. Misalnya di sini memotivasi. Coba kalian itu sebagai siswa harus memperhatikan ada aturan, dibuat semenarik mungkin jadi siswa itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Caranya Pak Izen, misalnya kita kasih tadi kalau bisita diberikan kasih tulis, itu kan kalau terakhir ya kita udah ada kemarin setiap 5 menit sebelum pulang ada kuisnya. Tapi kalau di pelajaran misalnya kita memberikan sedikit intermezzo seperti hal-hal yang dalam ilmu pengetahuan yang sekarang baru viral atau apa. Terus kalau anak-anak saat ini kan baru senang-senangnya
kita bahas tadi di grup yang harus disampaikan, ya. Mereka lebih suka seperti itu dan kita memberikan pengertian lah kepada siswa. Uraian seperti itu. Itu di luar cakupan pembelajaran kita ya. Jadi biar lebih menarik siswa untuk memahami, tidak jenuh dengan pelajaran kita. Apalagi kalau saya sendiri matematika itu 3 jam full, ya. Itu belum itu. Terus selanjutnya penerapan prinsip berkesadaran di sini dari dibahas. Selanjutnya pengalaman belajar memahami. Tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikasi, dan pengetahuan nilai karakter. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahap selanjutnya. Jadi di sini untuk dapat memahami secara konsep atau materi dari berbagai sumber, kita pembelajaran nggak cuma dari buku aja, nggak cuma dari buku pendamping, nggak cuma dari buku paket, tapi kita bisa mencarikan dari internet, dari materi mungkin surat kabar atau apapun. Ya, di sini karakteristiknya menghubungkan pengetahuan, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik. Pengalaman anak, kalau kita misalnya membahas tentang letak posisi rumah kita, ini pelajaran IPS, geografi terutama. Nah, kita bisa pengalaman peserta didik, bisa dia pakai Google Map, kirim posisi di rumah saya di sini ya, biasanya kan paket ya, Mbak, posisi rumahnya bisa dikirim, nah seperti itu. Terus menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus memberikan kebebasan eksplorasi dan kolaborasi, ya, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor apa yang dimiliki. Jadi siswa bisa menerapkan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika, nilai positif lainnya, ya. Memberikan di sini contohnya memberikan data, kalau itu di IPS ya. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik, itu yang paling penting. Jadi kita mengajar nggak cuma fokus sama buku, sama materi, tapi juga dengan karakter, itu yang penting. Selanjutnya mengaplikasi, itu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Di sini menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Misalnya contohnya di pelajaran matematika persamaan linier. Dasarnya peserta didik memahami bentuk umum persamaan linier. Persamaan linier itu seperti apa? Cara menyelesaikannya seperti apa? Itu. Terus mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Contohnya di sini pendalaman pengetahuan, peserta didik menerapkan persamaan linier dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Selanjutnya merefleksi, ya. Merefleksi itu peserta didik memperluas atau menerapkan ide atau solusi baru. Di sini saya diterapkan memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Jadi kalau anak SD belum bisa nulis, kalau kita paksakan harus belajar, dia nggak akan mau.
sebelum ada dari hatinya sendiri ingin menulis itu seperti apa. Jadi kita memotivasi siswa bagaimana biar rajin belajar, terus refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, evaluasi diri, terus menerapkan strategi berpikir, apalagi kita di SMP, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran, terus meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya di sini menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Ya, kita terapkan kira-kira pengalaman kita bisa. Dulu guru seperti ini ya. Jadi untuk penyemangat berarti siswa kan sebagian besar saya yakin siswa-siswi kita mengidolakan Bapak Ibu guru. Pasti itu. Ya, meskipun dalam sehari-hari kita agak bertentangan sama mereka, tapi saya yakin dari hati yang paling dalam mereka mengidolakan Bapak Ibu guru. Pasti. Terus penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Jadi siswa itu punya ringkasan tersendiri, materi apa yang tadi disampaikan sama Bapak Ibu guru di kelas. Terus peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti cemas. Ini yang sering kita alami ya, apalagi kondisi, mohon maaf, kondisi siswa kita yang bukannya itu ya agak anak pinggiran itu seperti apa, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, tapi karena kondisi dari keluarganya atau apa itu yang sering membuat dia cemas, stres. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham putra putri karena Bapak Ibu lebih, terutama Bapak Ibu yang senior itu. Oh, iya Pak. Salah satunya tadi untuk pembelajaran mendalam ini untuk supaya bisa berhasil, salah satunya adalah menggembirakan. Pembelajaran harus menggembirakan. Ternyata setelah saya simak tadi menggembirakan tidak hanya untuk icebreaker, untuk tangan dan yang paling utama itu mungkin dari suasana ruangan, suasana kelas. Karena kelasnya harus nyaman, aman, jangan representatif. Jadi anak kalau hanya sekedar tepuk tangan atau gerak yang lain, mungkin kalau setiap hari mereka bosan. Itu aja. Tapi kalau kelasnya itu dibuat kelas yang bagus, representatif, artinya itu dilengkapi sarana prasarana yang lengkap. Mungkin kita nggak usah otong-otong untuk bahwa proyektor atau apa, dan mungkin kita bisa menyenangkan karena ketika kita mau langsung belajar, kita bisa ambil dari internet atau apa. Jadi anak langsung kita ajak untuk bersenang dulu dalam pembelajaran itu. Ketika kita mengenal atau video yang berhubungan dengan pembelajaran itu, nah itu mungkin akan menjadi senang. Dan situasi kelasnya juga harus nyaman. Artinya nyaman itu tidak sungguh pengap. Wah, sudah pokoknya nggak enak lah. Anak-anak itu pasti pas, terus akhirnya anak jadi rame. Sana kemari mungkin. Oleh karena itu, harapan saya kepada pemerintah nih, kepada pemerintah, kalau kita diajari secara teoritis untuk pembelajaran mendalam, oke, tetapi ini harus didukung dengan dengan sarana prasarana oleh pemerintah. Jadi kelas itu bisa pembelajaran mendalam berhasil kalau kelasnya benar-benar nyaman soalnya semua sudah dilengkapi oleh pemerintah tentang sarana prasarananya. Ini nanti anak bisa nyaman, bergembira di kelas itu. Yaitu kenyamanan yang utama adalah kenyamanan. Sehingga anak bisa mempunyai pengalaman seperti ini, pengalaman yang puas, tidak hanya textbook, tidak hanya ceramah dari guru. Sehingga kalau dilengkapi sarana prasarana oleh pemerintah, nah ini pemerintah ini harusnya seperti itu. Jadi mana sekolah-sekolah yang perlu dibantu untuk sarana prasarana, atau dialokasikan dananya untuk sarana prasarana, sehingga pembelajaran itu bisa berhasil. Karena kalau hanya sekedar belajarkan teori seperti ini, kita terapkan di kelas yang pernah dan sungguh yang situasinya itu tidak mengenakan, lah gurunya juga
gerak muridnya apalagi banyak lagi karena situasi kelas yang tidak nyaman tadi. Nah, terima kasih Bu. Ini buat pada pemerintah aja. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Oh iya Pak, sebenarnya emang kondisi kelas sangat mempengaruhi, bukan sangat, tapi sangat. Ya, dari kebersihan aja itu udah mempengaruhi. Dari kelas aja, ya, gambar apapun di situ juga mempengaruhi. Ya, sebenarnya kalau anak-anak dibawa ke satu ruang ini juga tidak memadai. Kelas kita ada 20 kelas. Dan next time mungkin untuk tahun depan Bapak Kepala Sekolah bisa diadakan untuk diberikan TV besar di kelas. Kita berdoa. Jadi solusinya seperti itu. Kalau gantian di ruang ini yang pasti nggak mungkin. Terus kalau kita bawa LCD, kemungkinan ada yang bisa, ada yang enggak, listriknya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ya, nanti kalau ada pertemuan lagi Pak, saya sampaikan ke pendamping saya. Biar disampaikan ke atas lagi. Gitu dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir dan nanti akan diberikan contoh RPP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Mungkin menanggapi dari Bapak Heri ya. Kalau kita kita harus menunggu dulu dari pemerintah tentang melengkapi fasilitas, kemungkinan kan ya prosesnya lama dan itu tugas kita Pak ya. Tugas kita bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi menggembirakan. Nah, menggembirakan itu kan tidak harus dengan tepuk-tepuk tangan, terus dengan harus anak diajar. Kita bisa mungkin dari pembelajaran itu kita ajak main game misalkan, tapi masih konteks pembelajaran kita. Atau mungkin kalau di IPA kita ajak keluar, mungkin berkaitan dengan lingkungan sekitar, atau mungkin kita bisa bermitra dengan dunia usaha, dunia industri ya. Kita anak-anak diajak outbound dan sebagainya. Atau mungkin kalau matematika tidak sulit misalkan. Dan matematika mungkin sekarang kan banyak sekali ya yang penghitungan atau berhitung-hitung itu yang dengan cara mudah. Mungkin jadi di sini menggembirakan itu artinya anak ini bisa ini loh cara yang lebih mudah. Jadi anak lebih senang seperti itu ya. Begitu Pak ya. Jadi tidak harus menunggu fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Begitu Pak Heri. Saya lanjutkan. Untuk kerangka pembelajaran ya, tadi ada 8 dimensi. Ya, rumusnya kan tadi 8, 3, 3, 4. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang kerangka pembelajaran. Ada 4, yaitu tentang kerangka pedagogis. Ini Bapak Ibu guru cara mengajar di kelas bagaimana, terus termasuk tadi menyenangkan, mengaplikasi, merefleksi dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran di sini yang tadi termasuk ya Pak. Jadi tidak harus di kelas terus, kita bisa mengajak anak-anak untuk keluar ke lingkungan, atau mungkin kita bisa outbound sekali-sekali, mungkin bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain sehingga kita bisa mengadakan outbound yang dekat-dekat di sekolahan kita. Terus yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran. Tadi sudah saya singgung, mungkin dengan kemitraan itu tidak harus di dunia usaha atau dunia industri atau dengan tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pahlawan atau gimana, tidak. Tapi kemitraan ini bisa kita dari Bapak Ibu guru
sendiri, misal bahasa Inggris dengan agama atau dengan matematika atau dengan ini, bahkan mungkin dengan orang tua murid itu juga bisa, mungkin dengan profesi. Kalau bahasa Inggris mungkin misalkan mengenai tentang profesi lah, salah satu dari kelas itu ada bapak ibunya yang mungkin berprofesi sebagai bidan, sebagai itu kita bisa mendatangkan di situ anak-anak mungkin bisa bertanya-tanya dan sebagainya ya. Jadi kalau seperti di sekolah anak saya itu ada setiap itu giliran Pak. Jadi di sini ada orang tua mengajar ya. Jadi saya diundang oleh sekolahan untuk mengajar di sana lah. Di situ kita memberi itu bahwa kita misalkan menceritakan tentang profesi kita atau mungkin tentang pembelajaran di kelas yang bagaimana itu. Yang sudah bisa menjalankan itu sekolah-sekolah yang itu SMPIT, SMIT, SDIT itu sudah bisa memang menjalankan untuk pembelajaran ini. Tapi untuk yang negeri itu mendatang seperti itu, kenyataannya memang belum, ataupun sudah ada tapi hanya sedikit sekali persentasenya. Tapi orang sekolah-sekolah yang di desa itu memang sangat jalan bahkan itu tidak. Tapi kalau untuk yang SDIT, SMPIT, SMIT itu yang sudah pernah mereka itu sudah bisa malah belajar. Ini mudah-mudahan saja pemikiran pembelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah swasta yang maju bisa mengimbas juga kepada sekolah-sekolah. Ya, begitu Pak. Terus yang keempat adalah pemanfaatan digital. Ya, mungkin dengan kita memberi kuis, misalkan kita beri kuis dengan cara game ya. Yang saat ini itu pakarnya Pak Zainal ya, bisa membuat anak-anak senang karena membuat game. Nah, itu konteksnya kita bisa tetap di pembelajaran tetapi kita main game. Nah, jadi anak-anak bisa senang. Gitu ya Pak. Tolong diajari semua termasuk saya ya cara membuat game pembelajaran bagaimana. Ini ya, tadi sudah dijelaskan untuk praktek pedagogis, kemudian belajar game komputer orang. Nek rolas Pak. Iya. Media salah dan perasaan orang tua mengajar Apa di sini digalakkan Pak orang tua mengajar? Jenengan pasti sekane anak jenengan itu menceritakan yang bagus-bagus atau itu. Kebetulan saya kemarin pas temanya itu tentang profesi Pak. Jadi ada beberapa teman anak saya itu ada yang berprofesi sebagai dokter, berprofesi sebagai polisi, kemudian berprofesi sebagai dan saya sendiri sebagai guru gitu Pak. Profesi model. Ya, biasa nggak apa-apa kalau misalkan Pak Arif ya, Pak Arif kok nanti misalkan itu orang tua yang menjadi model bisa dipakai di sini cara menyembelih ayam itu. Nah itu bisa digalakkan Pak ya. Atau mungkin memandikan jenazah atau bagaimana bisa ya. Jadi atau mungkin orang tuanya yang itu PLN kita bisa mungkin di sini ya bisa membenahi listrik yang rusak juga kan. Pertanyaannya, kenapa PLN terus? Bagaimana Pak Idada? Semuanya itu dapat dilakukan seperti mengundang orang tua yang berbagai macam profesi seperti halnya mudin, perangkat atau di desa itu perangkat inilah. Nah, namun sesuatunya ada boleh dicatatkan dan bagi kita sendiri yang mendatangkan dari mana visit yang kita berikan nanti kita itu mendatangkan. Kalau memang cuma-cuma ya bolehlah mereka datang ke sini sekali waktu, tetapi
Apa gunanya? Apa kita tidak merasa kecewa dan bagaimana? Karena mengundang kok berterima kasih Tanpono dan sebagainya. Transport langsung mengatakan itu. Nggih Pak itu maka kalau di sekolah anak saya itu untuk itu program itu sudah disampaikan sebelum memulai pembelajaran awal tahun pelajaran itu sudah disampaikan Pak memang programnya bahwa akan ada program orang tua mengajar. Nah, itu jadi saya sendiri juga meluangkan waktu Pak dulu ketika jadwal saya sudah dikomunikasikan kepada guru anak saya bahwa besok hari ini Bu jenengan dapat giliran untuk orang tua mengajar. Itu saya cuti sama Pak Slamet. Saya katakan saya cuti Pak karena ada undangan dari sekolahan orang tua mengajar gitu. Jadi kenapa kok enggak bapaknya saja? Karena ini mungkin dari gurunya kan sudah di plat-plat ya Pak. Karena saya kebagian yang memang tentang profesi ya kebetulan profesi saya guru. Jadi yang diundang itu saya bukan ayahnya. Jadi gitu Pak. Dan di sana juga saya tidak mendapat apa-apa Pak, yaitu cuma timbalan terima kasih. Sudah diprogramkan di awal dan sudah tahu nanti diundang intinya begini tanpa ada ini dan itu. Nah ini kan belum pernah memprogramkan hal itu, walaupun pernah. Ya mungkin bisa direncanakan untuk pemrograman itu Pak. Ya walaupun pernah diprogramkan, tapi kita semua guru belum tahu apakah itu diprogramkan atau tidak. Program yang Ibu sampaikan bagaimana mendatangkan orang tua siswa berbagai macam profesi itu bisa, tapi selama ini belum ada. Setahu saya program mendatangkan profesi ke sekolah ini belum ada. Hanya saya dengar dulu hanya semacam rencana, tapi belum terprogram. Itu aja. Ya Pak, makanya di sini kan di pembelajaran mendalam kita ada kemitraan Pak. Nah kemitraan itu tidak hanya dari kita sama murid, kita sama dengan guru mapel yang lain, tetapi kita bisa kemitraannya dengan dunia usaha, dunia industri, atau bahkan dengan orang tua murid. Ya, seperti itu ya Pak Widodo. Jadi di sini pembelajaran mendalam kita sudah bisa mengaplikasikan tentang kemitraan ini. Mungkin nanti Pak Widodo bahasa Indonesia mungkin bisa tokoh sejarawan kok. Ada salah satu orang tua murid kita kok sebagai sejarawan, mungkin sejarawan dari desanya sendiri Pak. Jadi tahu asal usul desa ini, bagaimana cara tradisinya dan sebagainya. Seperti itu ya Pak. Nah, di sini untuk kerangka pembelajaran mendalam tadi sudah dikatakan ya 8 dimensi itu tidak harus ada semua ya Bapak Ibu. Jadi di sini boleh kita mengambil 2 atau 3 tentang 8 dimensi lulusan. Jadi setiap RP yang kita buat itu tidak harus 8-8-nya ada. Ya. Terus tadi dikatakan oleh Bu Susi bahwa keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dengan cara kita Asmaul Husna dan sebagainya. Nah, kita lebih tekankan lagi bahwa di dalam pembelajaran mendalam di sini tidak sekedar kita berdoa Asmaul Husna dan sebagainya, tetapi keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bisa kita aplikasikan ke dalam pembelajaran itu. Misal contohnya di sini kita pembelajaran tentang lingkungan kalau di IPA. Kemudian sampai anak ini, oh ya ternyata tanpa oksigen saya tidak akan bisa hidup. Nah, begitu saya sangat bersyukur karena Allah menciptakan tumbuhan untuk berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan oksigen. Jadi seperti itu Pak, tidak hanya sekedar berdoa Asmaul Husna, dan itu kan merupakan kebiasaan ya kalau di doa kemudian Asmaul Husna. Jadi di sini yang dimaksud 8 dimensi lulusan itu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada di dalam pembelajaran. Okay? Jadi dengan cara ternyata saya sangat bersyukur dengan adanya tumbuhan, maka kita bisa merawat tumbuhan sehingga tidak kalau jalan tanahnya malah merusak tanaman. Itu yang sering terjadi di sini ya. Kalau saya lihat itu anak-anak mau ngambil bola padahal di
jangan menginjak-injak tanaman. Nah itu di situ deh. Saya lanjutkan. Ini yang terakhir tentang asesmen. Nah, tadi kan tidak dibahas di kerangka pembelajaran mendalam, hanya 8 profil dimensi lulusan, kemudian kerangka pembelajaran 3 ya 8 3 3 4. Ini tentang asesmennya. Jadi di pembelajaran mendalam asesmennya ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang mana asesmen formatif itu terdiri dari S-learning dan for-learning. S-learning itu adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi di S-learning di sini bisa di awal pembelajaran. Fungsinya itu untuk mengetahui karakteristik siswa, latar belakang siswa. Jadi sebelum kita pembelajaran di awal kita bisa memberi asesmen formatif ini ya, sehingga kita nanti tahu oh iya gaya belajar anak di kelas ini lebih cenderung kemana, sehingga nanti kita bisa tahu karakter-karakter anak. Nah, itu ada di asesmen formatif S-learning. Kemudian yang kedua untuk asesmen formatif itu ada asesmen for learning ya, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi di sini asesmen for learning itu dalam proses pembelajaran, mungkin di tengah-tengah pembelajaran kita menanyakan ya, misalkan kita memberi kuis, kita memberi pemantik itu loh, pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik itu termasuk asesmen formatif. Nah, tadi saya sebelum ini ditanya Pak Zainal, kalau misalkan saya itu sub pembelajaran baru mengulas sub pembelajaran, kemudian saya beri kuis, itu masuk formatif atau sumatif ya? Nah di sini masuk formatif, formatif karena apa? Pembelajaran formatif itu ada di proses pembelajaran, baik itu di awal, di tengah, ya. Sedangkan sumatif, asesmen sumatif itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Misal dalam satu bab kita sudah selesai semua, kemudian kita lakukan asesmen sumatif, ulangan harian misalkan, terus PTS, STS dan sebagainya. Itu termasuk asesmen sumatif. Jadi tahu bedanya ya, formatif dengan sumatif. Nah, yang dulu waktu kurikulum dulu itu formatif biasanya tidak diikut sertakan dalam hasil akhir, ya. Tidak diikutkan dalam hasil akhir. Biasanya kan kita ulangan harian, PTS, kemudian akhir semester. Nah, itu yang kita gunakan untuk nilai di rapot atau nilai akhir. Sedangkan asesmen formatif itu sebagai asesmen formatif itu bisa untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri. Jadi siswa pun bisa mengevaluasi sendiri. Pembelajaran saya sampai mana, saya pemahamannya sampai mana. Kemudian bisa membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, kemudian meningkatkan kemampuannya. Sedangkan untuk guru, asesmen formatif di sini untuk mengawasi pembelajaran murid, terus memastikan perkembangan murid dengan cara kita melihat karakter siswa di awal tadi, ya. Kemudian pengecekan pemahaman murid, apakah sudah paham atau belum. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu untuk guru adalah mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk asesmen ini, ada kan asesmen S-learning. S-learning itu berarti tadi untuk mengetahui jenis-jenis anak, kemampuan
contohnya pembelajaran itu supaya Karakter anak dulu. berarti nanti yang itu berarti tidak ada penilaiannya, berarti tidak angka, berarti tidak angka. Kemudian yang berarti itu nanti untuk apa? Yang meskipun S dan form ya Pak, untuk asesmen formatif. Ya itu untuk mengetahui mengawasi pembelajaran murid. Jadi kita tahu karakternya murid, sehingga di sini mungkin ada pembelajaran diferensiasi ya. Kalau dulu itu kan kita bisa mengelompokkan anak-anak yang mungkin pembelajarannya audio, visual kayak gitu Pak. Jadi kita tahu untuk diferensiasi untuk yang masih serang itu asesmen formatif Bu. Asesmen formatif selama ini kita itu acuan kita itu formatif itu sama dengan ulang harian. Nah, sehingga pakai angka. Pada situ kalau disimak ternyata asesmen formatif itu mungkin penilaiannya tidak angka tetapi dengan deskripsi. Ya kan? Berarti enggak juga dengan angka Pak. Karena kuis itu kan kita tahu. Oh ya pas kita misalkan di pembelajaran ini ada kuis, ada salah satu anak boleh kan kita bisa Pak. Bisa. Tes itu kan bisa. Jadi kalau S-learning itu biasanya untuk diagnostik Pak. Diagnostik awal. Jadi kita tahu bahwa jadi tahu latar belakangnya anak, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak itu di formatif. Bagaimana tugas LKS itu mungkin bisa masuk ke asesmen sumatif atau formatif. Tugas itu bisa gini Pak, tugasnya itu kalau di LKS kan ada uji kompetensi ya Pak. Nah uji kompetensi itu kan berarti babnya sudah selesai. Nah itu berarti masuk ke sumatif. Tapi kalau latihan misal uji latihan 1.1 atau belajar mandiri itu kan masih di dalam satu bab ya Pak, sehingga itu bisa masuk ke formatif. Untuk itu Bu yang masih ada asesmen formatif. Asesmen formatif tadi misalnya base itu kan masih dalam pembelajaran. Itu berarti kalau siswa kita 30 siswa, berarti untuk kesempatannya itu belum tentu 30 siswa itu mendapatkan nilai dari formatif itu, ya kan? Nah, berarti tidak semuanya, tidak harus semua berarti ya. Jadi untuk nilai-nilai tambahan untuk yang formatif. Nah, sedangkan untuk yang sumatif, pasti kita sumatif itu diharapkan anak 30 ulangan harian, uji kompetensi, kemudian PTS, asesmen sumatif akhir tahun, akhir semester itu termasuk sumatif. Tapi kalau formatif itu di proses pembelajarannya, termasuk di LKS itu ya Pak ya, uji kompetensi itu masuknya ke sumatif. Tapi kalau di latihannya itu masuknya ke formatif. Lanjut. Jadi di sini kondisi saat ini ya yang diharapkan di pembelajaran mendalam itu fungsi asesmen formatif dan sumatif itu kalau bisa ya asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh guru, sehingga kita tahu nanti untuk karakter anak ini mendiagnostik dulu. Jadi latar belakangnya bagaimana, kemudian gaya belajarnya bagaimana, sehingga kita bisa memperbaiki pembelajaran kita. Jadi di sini intinya fungsi asesmen formatif itu untuk mengetahui seberapa keberhasilan pembelajaran kita di dalam kelas itu. Jadi kita nanti kalau misalkan kok saya pakai gaya belajar ini, anak kok tidak begitu antusias, tidak ada kata-kata menggembirakan, tidak ada kata-kata berkesadaran ataupun bermakna. Nah itu maka sebagai guru kita bisa memperbaiki pembelajaran kita. Jadi itu di fungsi asesmen formatifnya. Kalau di sumatif ya biasanya kita gunakan untuk penilaian di raport, yaitu tentang ulangan harian, kemudian PTS dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi diharapkan seperti ini Pak.
tidak jomplang ke asesmen for learning-nya, tetapi mengutamakan asesmen as learning, mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Jadi, ya. Idealnya prosentasenya berapa Bu? Idealnya? Presentasi apa Pak? Itu pembagian assessment of learning, dan learning. Kalau menurut saya itu tidak ada presentasinya Pak, karena sendiri-sendiri. Kalau ulangan harian itu kan kita biasanya itu ulangan harian ada di, kita tentukan ya, di mungkin akhir bab langsung kita ulangan harian. Jadi ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 dan seterusnya. Sedangkan di asesmen formatif itu kan di proses pembelajaran kita. Jadi kita tidak ada presentasinya di sini untuk sumatif dan formatifnya ya. Rata-rata semua berarti. Maksudnya di rata-rata dari nilai ini ya. Nah, kalau mungkin kita itu kan ya apa ya Pak? Juga ada toleransi atau rasa kasihan pada anak. Masa di formatifnya itu aktif terus, misalkan sering menjawab, sering tugas-tugas juga terselesaikan, kuis-kuis juga dia terus, tapi pada saat ulangan harian kok dia nilainya jelek, itu kan ada Pak? Ya. Ada ya? Nah, kalau di IPA itu saya banyak menemui seperti itu. Jadi ketika pembelajaran dia itu semangat, kemudian dia itu aktif, tetapi pada saat ulangan harian dia tidak dapat nilai yang baik. Nah, kita sebagai seorang guru nalurinya kan ya kita mempertimbangkan lah antara asesmen Simulasi dulu katanya. Kontrolnya ya, itu nggak berusaha kontrolnya. Anak-anak tadi balik protes, Pak, itu anak yang kemarin dia kayak itu kan berusaha kontrol dia itu nilainya baik. Ya itu sih tak pertanyakan sebenarnya yang itu jadi aku iya ya. Padahal ketika pembelajaran dia selalu baik. Nah, yang saya pertanyakan ya itu. Yang sering terjadi lah. Ya itu kembali lagi ke masing-masing guru-guru ya Pak. Mungkin kalau saya juga belum begitu mendalam sekali Pak ya. Jadi mungkin nanti kita bisa usul kepada kepala sekolah bahwa kita nanti butuh itu Pak. Asesmen formatif dan sumatif ini diperdalam lagi Pak. Misalkan di ini narasumber yang lebih tahu ya. Lebih mendalam lagi, dia lebih mendalam lagi ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mau ditambahin untuk contoh jadi kita nggak cuma belajar tentang teorinya, tapi kita terapkan ke RPM kita. Oke Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi ini kita contohkan RPM dari hasil kita. Hasil apa? Ya. Ini contoh untuk RPM-nya ya Bapak Ibu. Langsung. Ini yang pertama ada Ini aspek pengetahuan awal. Jadi kita sudah tahu mungkin dari peserta didik baru misalnya kelas 7 itu dari nilai-nilai yang ada di SD, di mana mereka hanya mengenal secara umum peta Indonesia dan nama-nama pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di sini Itu kalau di SD IPS kan ada, kalau informatika kalau di SD nggak ada gimana? SD ada informatika juga kan Pak? nggak ada. Anak saya itu sudah ada. Suruh kesini aja. Jadi ada. Mau dibantu kan belanja mereka. Setiap tempat itu berbeda ya, apalagi kalau sekolah negeri itu cenderung belum ada.
program peserta didik, ya, ada aspek pengetahuan awal, aspek minat belajar. Tadi udah disampaikan sama Bu Murni, terus aspek latar belakang sosial dan budaya. Setelah itu materi pelajaran, pengetahuan faktual, mencakup data dan informasi dasar yang harus diketahui siswa. Jadi kalau seandainya kok tentang geografi berarti tentang peta, tentang globe itu. Terus ada pengetahuan konseptual juga berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip, ide utama dan hubungan antar konsep. Tadi ini untuk materi pelajarannya. Terus selanjutnya ada pengetahuan prosedural. Ya. Terus ada pengetahuan metakognitif, itu mencakup kesadaran dalam akan berproses, berpikir, belajar sesuatu sendiri. Terus ada dimensi profil kepengurusan tadi yang 8 profil. Jadi di RPM kita ada 8 mencakup ini dan tidak semuanya dimasukkan. Kita boleh memilih, misalnya kita bernalar kritis, kreativitas, dan komunikasi. Terus ada capaian pembelajaran. Terus di sini ada lintas disiplin ilmu. Tadi udah dibahas sama Bu Murni. Jadi tidak hanya untuk sama guru IPS saja, tapi bisa dengan guru bahasa Indonesia. Terus ada guru PKN, ada matematika, IPA. Terus tujuan pembelajaran. Jadi tadi setelah kita berkolaborasi dengan Bapak Guru mata lain, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita sampaikan apa saja. Terus topik pembelajaran juga. Terus kita pakai praktik pedagogis, ya, problem based learning. Terus ada ringkasan prinsip pembelajaran tadi yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan juga. Di sini sudah dijelaskan menggembirakan seperti apa, bermakna itu seperti apa. Terus kemitraan pembelajaran tadi disampaikan sama Bu Murni dengan orang tua bisa, dengan dinas pariwisata atau dinas pendidikan daerah. Terus ada kampus atau universitas, museum. Nah ini anak-anak sering saya tanya pernah nggak ke museum? Itu mereka sebagian besar hampir semuanya menjawab belum pernah ke museum. Jadi saya harapkan besok kalau ada karya wisata ada sedikit waktu untuk diajak ke museum. Jadi biar anak-anak tahu museum itu seperti apa. Terus terang Bapak Ibu, waktu kita SD museum, saya sangat mana ya? Anak-anak saya pernah ke museum, belum pernah gitu. Kalau nanti bisa diagendakan untuk guru-guru. Sekali waktu anak-anak bisa diajak ke museum yang dekat-dekat aja. Ke Pantai Ayam bisa ya Bu ya? Ke Pantai Ayam bisa. Itu kayaknya perlu diagendakan. Terus lingkungan pembelajaran, di situ ada rekomendasinya pemanfaatan digital. Kita memakai Google Classroom atau memakai Quizzes, ya, atau memakai YouTube. Ini ada orientasi bermakna berapa menit pengalaman belajarnya disampaikan inti. Jadi kalau untuk pembelajaran mendalam ini RPN-nya hampir ada 21 lembar. Ini untuk punya saya sendiri, untuk IPS sendiri. Mungkin untuk Bapak Ibu guru malah lebih banyak lagi. Iya Bu. Ya, memotivasi ini untuk refleksinya itu yang biasanya kadang kita lupa, ya, menulis di sticky note
atau lembar refleksi. Hal yang paling penting saya suka dari pelajaran hari ini apa? Itu yang perlu kita tanyakan, ya. Yang poinnya di sini tadi Bu Murni sudah menyampaikan kita untuk mendapatkan A hanya itu di mana? Momennya itu. Terus asesmen pembelajaran tadi sudah disinggung, tujuan asesmen awal, terus bentuk asesmen, asesmen formatif, terus ada untuk SPM-nya, ada LKPD-nya. Itu dari saya dan teman-teman untuk pemateri hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan yang salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, tepuk tangan yang sampai untuk para pemateri yang luar biasa. Bapak Ibu yang akan benar kami banggakan, yang berakhirnya kegiatan pengimbasan pembelajaran dalam ini, kita telah mencapai titik penting dalam perjalanan kita menuju peningkatan diri dan pencapaian tujuan. Mari kita jadikan pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan dari ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan diri dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang berakhirnya kegiatan pengimbasan pembelajaran dalam ini, mari kita jadikan pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan diri dan mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.